Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, warga Biwan dan teman-teman peserta Reksamada lainnya. Perkenalkan, sama saya Ciko Ambali dari SMP Negeri 1 Ibun. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen karya saya dengan judul Lebaran Terakhir. Takbir berkumandang. Cahaya rembulan dan keluarganya memutuskan untuk mudik menggunakan kapal di pelabuhan. Ayah Cahaya bernama Joko merantau dari Surabaya ke Pontianak dan bertemu dengan ibu Cahaya yang bernama Sari, yaitu rekan kerjanya sebagai karyawan kantor. Lebaran ke-7 Cahaya, akhirnya Cahaya mudik ke keluarga ayahnya, yaitu ke neneknya. Akhirnya ayah saya bisa kembali ke neneknya setelah sekian lama tidak mengunjungi neneknya saat Lebaran. Di perjalanan mereka pun bercanda ria. Ternyata Cahaya akan dititipkan disekolahkan ke eyangnya. Ya, dan disekolahkan dan ke eyangnya. Cahaya tak tahu dan menjawab dengan sangat kebingungan. Ibu Cahaya hanya bisa berdiam saja karena Ibu Cahaya tidak menyetujuinya. Mereka akhirnya naik ke pelabuhan memilih kamar nomor 27 karena nomor 27 merupakan tanggal lahir Cahaya. Karena sangat kegirangan, Cahaya akhirnya tertidur pulas dengan kasur yang sangat nyaman dan sangat besar. Saat itu pun ibu Cahaya dan ayah Cahaya kemudian mengobrol dengan serius. Nampaknya ibu saya ingin protes karena Cahaya masih sangatlah kecil. Namun ayah Cahaya menginginkannya karena ia ingin Cahaya untuk bisa mandiri. Kemudian keesokan harinya Cahaya pun tidur dengan kebingungan. Cahaya sangat bingung mengapa orang tuanya tidak ada di sampingnya. Ia berpikir bahwa mungkin saja orang tuanya ia tertinggal oleh orang tuanya. Kemudian namun di sisinya ada seorang kucing berbulu putih dan sangat halus berkalung emas yang bernama Motera. Kemudian ia sampai di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu di Pontianak. Waktu sudah berjalan sangat cepat. Jam-jam telah berlalu dan akhirnya sholat Idul Fitri pun terlaksanakan. Cahaya ingat kepada perkataan orang tuanya bahwa tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun sholat sunat lebih dianjurkan untuk melaksanakannya. Kemudian Cahaya melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid terdekat. Namun di tengah-tengah sholat kebakaran terjadi. Kemudian Cahaya dan Motera memutuskan untuk melarikan diri. Namun saat ingin melarikan diri, melihat seorang ibu-ibu tertimpa oleh runtuhan yang mengabruknya. Kemudian Cahaya berusaha untuk menyelamatkannya, namun naas ibu itu meninggal karena sesak napas diakibatkan oleh kebakaran yang melahapnya. Cahaya tidak boleh hanya berdiam saja. Kemudian dia melarikan diri karena ia tidak ingin kembali menyisakan korban lainnya. Ia melompat dari jendela yang dituntun oleh Motera. Kemudian saat itu pun dia tidak melihat siapapun di luar masjid karena sepertinya seorang orang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri juga, dan ia pun terus berjalan tanpa tahu harus kemana ia pergi. Di tengah-tengah perjalanan sepertinya Cahaya sudah sangat lelah. Namun ia kembali bangkit karena ia melihat semangat yang dilakukan oleh Motera. Kemudian ia pun terus berjalan dan akhirnya tiba di sebuah desa. Terlihat pemukiman warga, ada yang memiliki rumah besar, rumah yang memiliki rumah sederhana. Cahaya terus berjalan sembari bertanya kepada warga, namun saat tiba di rumahnya tak ada siapapun.
tidak ada siapapun, yang berarti ia ternyata bukan tertinggal, melainkan ditinggal. Tit, tit, suara monitor jantung terdengar. Ternyata selama ini Cahya mengalami skizofrenia. Ia bersama orang tuanya mengalami kecelakaan di kapal tersebut. Dan naasnya, seluruh awak kapal, penumpang mati mengenaskan, tenggelam di lautan yang sangat luas. Namun hanya Cahya yang selamat dari kejadian tersebut. Cahya pun menangis dan bingung. Kenapa hanya ia yang bisa selamat? Ia hanya ingin orang tuanya selamat. Ia pun diantar oleh karyawan rumah sakit menuju ke pemakaman ayah dan ibunya. Ia terus menangis. Dia tak menyangka ia akan mengalami hal tersebut. Cahya pun bertemu dengan neneknya. Dan ia tahu bahwa neneknya bernama Tuti Nur Dewi. Kejadian-kejadian yang dialami Cahya seperti kebakaran di masjid merupakan kondisi yang ia alami saat sedang koma. Panas yang sangat tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ciko Hambali pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.